Assalamualaikum, jumpa lagi Football United. Hari Sabtu malam 13 November. Mau news update aja nih. Beberapa berita ringan ya, karena tidak ada berita yang berat. Sekalian gue juga lagi mau nunggu kick off antara Montenegro dan Belanda. Nih kalau Belanda menang, Belanda lolos ke Qatar ya secara langsung. Langsung aja ini gua buka seperti biasa Manchester Evening News. Eh Mungkin pertama langsung gua bahas ya soal apa yang terjadi hari ini, yaitu adalah soal demo yang terjadi di Old Trafford. Demo yang menurut gua demo yang lucu sekaligus juga menyedihkan. Kenapa? Karena beberapa hari yang lalu itu kan memang cukup rame, cukup ya bisa dibilang heboh ya, heboh sedikit di Twitter terutamanya karena ada seorang fans atau beberapa gua nggak tahu, mungkin seorang fans yang menginisiasi demo. Nah, demonya ini untuk demo apa? Demo Ole out dan juga Glazer out yang direncanakan akan berlangsung di Old Trafford, di pelataran Old Trafford hari ini ya, 13 November sore tadi kalau nggak salah jam 3 sore waktu Manchester. Tapi ternyata apa yang terjadi sepanjang mendekati jam demo itu, justru demonya berbelok ya. Tadinya yang mau Ole out, Glazer out, ternyata hanya Glazer out. Kenapa? Karena memang tidak mendapat support di tema atau ya tema untuk Ole out ya, baik itu di sosial media, terlebih lagi di Old Trafford itu sendiri. Fans lokal di Manchester tidak ada yang mendukung. Makanya untuk apa ya, membelokkan supaya demo itu maksudnya tetap bisa terlaksana, akhirnya flyernya ya, online flyernya itu dirubah menjadi Glazer out, dan ketika sudah dirubah pun ternyata yang datang tidak sampai 50-an. Nah, ini sebenarnya membuktikan, memperlihatkan bagaimana reaksi fans Manchester United di Manchester itu sendiri dan juga Inggris mungkin ya, secara general atau secara umum. Karena kan demo ini tentunya terletak di Inggris, di kota Manchester, mengambil tempat di Old Trafford, di pelataran Old Trafford, ternyata tidak mendapat dukungan oleh out. Dan ini menurut gue ya memperlihatkan bahwa supporter itu masih berada di belakang Ole Gunnar Solskjaer. Dan kalau gue melihat lagi ya, apa yang terjadi di Manchester, di Old Trafford terutamanya ya, manajer pasca Sir Alex Ferguson hampir seingat gue tidak pernah ada yang dinyanyikan out oleh supporternya sendiri atau fansnya sendiri di Old Trafford. Itu tidak pernah. Seingat gue, correct me if I'm wrong ya, kalau ada yang tahu, ada bukti-bukti atau apa, bisa dilampirkan di komen. Atau bisa ke Twitter gue, _Football United. Seingat gue, dari zamannya David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, tidak ada ya. Bahkan kalau David Moyes itu kan yang David Moyes is a football genius, itu kan bukan dari fansnya Manchester United, tapi itu dari fans klub lain yang mengolok-ngolok, kurang lebih demikian. Dari fans Manchester United tidak ada. Kenapa? Ada dua hal. Nomor satu kalau menurut gue adalah fans di lokal, artinya lokal fans ya, yang di Manchester itu mereka tahu betul tradisi klub seperti apa. Mereka ingin punya manajer yang punya jangka waktu yang lama, bukan cuma sebentar selesai pecat. Itu bukan apa ya, bukan culture atau bukan budaya atau bukan sejarah dari Manchester United. Ganti-ganti pelatih, dikit-dikit pecat, ganti pecat, itu bukan begitu ya. At least dari supporternya. Yang nomor dua yang tidak kalah penting adalah bagaimana mereka ini memegang teguh pesan dari Sir Alex. Your job now is to support your new manager. Jadi siapapun manajernya harus didukung. Dan menurut gua tugas manajer itu ada dua ya, secara umum. Nomor satu adalah tentu saja membuat tim itu bermain baik dan konsisten bermain baik, memperoleh hasil baik ya, dan konsisten memperoleh hasil baik. Nomor satu. Nomor dua, kalau tim memperoleh hasil yang buruk, caranya bagaimana? Dia harus bisa turn back, membalikkan itu supaya tim kembali lagi memperoleh hasil baik dan
Balik lagi ke poin nomor 1, secara konsisten. Nah, sekarang ini kan memang sedang dalam dalam masa jelek ya. Penampilan jelek, hasil pun juga demikian. Kalau gua dengan amatiran ya coba kasih waktu Ole Gunnar untuk turn back ini. Bagaimana dia bisa atau tidak. Dengan cara apa? Gua sebagai fans, sebagai supporter ya dengan cara gua support begitu loh. Kalau nanti seandainya dia tidak bisa turn back dan dinilai oleh manajemen, lalu diambil langkah lain, pemecatan atau pergantian, whatever, ya sudah, thank you, good luck in your life. Yang datang, gua dukung. Simple as that. So, itu ya berita pertama soal demo lucu, demo gagal kalau menurut gua. Oke, langsung aja ada berita soal Luke Shaw. Ternyata Luke Shaw ini masih belum pasti apakah akan bisa memperkuat Inggris di pertandingan selanjutnya, kalau tidak salah melawan San Marino. Gue sendiri juga kurang hafal karena memang ada cedera yang dialami oleh dia, dan ini menurut gue cukup mengkhawatirkan ya. Artinya kalau memang ini sesuatu yang serius, maka minggu depan ketika kita menghadapi Watford, Alex Telles harus siap-siap. Apa nih, bursa tebak-tebakan. Ya, Brendan Rodgers nomor 1, Zinedine Zidane, Pochettino, Erik ten Hag, Allegri, Laurent Blanc. Ini sama kayak kemarin ini ya. Masih ada berita soal masalah ya ini Robson sends message to Keane. Ya, it hurts when United aren't doing well. Ini kurang lebih artinya begini ya. Ini memang menyakitkan ketika Manchester United tidak bermain baik. Saya ingin mereka ini jadi ya menang lah, selalu menang ya. Saya mendengarkan Roy Keane ya tentang passionnya dia, dan ini memang secara alami yang terjadi ya. Saya juga melihat Graham Souness menggigit bibirnya dan ya kurang begitu senang ya. That's one reason why he's the best pundit of ya, itu kenapa dia salah satu pundit yang terbaik. Keanu doesn't see intensity which took our team ya. Roy Keane tidak melihat ada intensity di tim Manchester United. Dan musim lalu dan juga musim ini, jadi tidak ada intensitas di Manchester United menurut Brian Robson. Dan ini yang paling penting adalah but then not everyone can be the gaffer, dan tidak semuanya itu bisa jadi pelatih ya, kurang lebih demikian. Nah, gue setuju karena Roy Keane atau Graham Souness atau Gary Neville sebagai pundit, mereka pasti akan memberikan komentar menurut sudut pandang mereka. Tapi bukan berarti terus hal-hal yang mereka sebutkan secara teori itu bisa dengan mudah dilakukan ya. Terbukti juga ya bagaimana karir kepelatihan mereka kan tidak mulus-mulus banget, karena memang ada bidangnya tertentu ya. Pundit tugasnya seperti apa, komentator seperti apa, manajer seperti apa, fans dan juga supporter tugasnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu sih. Gua kurang lebih ya setuju nih dengan pendapatnya dari Brian Robson. Nah, ini Tchouaméni, ya, kabar lagi ya, harganya 45-50 juta. Gue sih sebenarnya berharap ya, baik itu Tchouaméni atau siapa kayak ya datang gitu di musim panas ini, musim dingin ini bulan Januari ya. Karena kan kita pernah nih ya mendatangkan pemain di bulan ya, contohnya adalah kalau tidak salah Bruno Fernandes kan nomor 1, ya pemain sebelumnya juga yang gue ingat Juan Mata begitu ya, yang memang didatangkan untuk merubah memperbaiki lah ya kinerja dari tim itu sendiri. Dan menurut gue memang sekarang kalau dilihat ya, lini tengah terutamanya memang kita butuh pemain yang bisa mengangkat, memperbaiki begitu ya. Dan menurut gue ya mudah-mudahan sih terjadi ya, kita lihat sih. Apalagi berita nih tidak begitu banyak sih berita yang penting hari ini tentang ya ada beberapa pendapat ya. Yang paling besar sih adalah tentang berita tentang demo tadi itu ya. Selebihnya sih tidak ada nih. Oke, kurang lebih demikian aja nih. Ada ini ya berita tentang James Garner
Em, ya James Garner ini kan masih dalam peminjaman ya. Di Nottingham Forest kalau nggak salah, gue sendiri coba ingin, oh ya bener. Lalu bagaimana nih? Dia ini kan sekarang dilihat fans Manchester United sebagai sesuatu prodigy nih ya, sesuatu hot prospect. Kalau menurut gue dengan apa keadaan yang sekarang terjadi di Manchester United, kita kekurangan daya kualitas di lini tengah. Apakah James Garner ditarik aja nih? Kalau menurut gue jangan. Dia ini sekarang sedang dalam waktu untuk development ya, berkembang, belajar lah ya. Sudah biarkan dia belajar. Manajemen lebih baik kalau memang ingin memperbaiki ya, rekrutlah pemain baru di lini tengah, khususnya posisi defensive midfielder kalau gua sih ya, daripada mengganggu nih belajarnya dalam tanda kutip dari seorang James Garner. Kurang lebih demikian kabar news update hari Sabtu tanggal 13 November ini. Tidak begitu banyak beritanya. Balik lagi, memang yang paling besar dalam tanda kutip adalah protes atau demonstrasi yang gagal ya. Akhirnya hanya diikutin oleh nggak sampai 50 orang kabarnya. Dan tadinya mau ada Ole out, tapi berbelok jadi Glazer out karena tidak dapat dukungan dari supporter lokal di Manchester sana. Thanks for watching. Enjoy your weekend, enjoy hari Minggunya. Gua mau langsung lompat lihat Montenegro menghadapi Belanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.